ini legenda bulu tangkis lah ya, legenda bulu tangkis Cina. Berarti ini gue milih nada datar. Lintan. Oke, kalau gue Lintan. Kalau gue naik. Lintan. What's up, Scorer? Balik lagi bersama gue Ikram Mukhlis dan ada teman gue di samping. Salah ini. Siapa? Fajar tuh Fahmi. Oke, dalam konten yang udah 2 kali tayang, ini episode ketiga yaitu bola alias bahasa olahraga. Nah, di episode ketiga kali ini kita akan belajar bahasa Mandarin. Oleh sebab itu kita udah kedatangan ahlinya langsung. Kita impor dari negeri tirai bambu China, Aditya Fahmi. Halo. Halo Scorer. Yoi. Okay. Biasanya nangkring di live IG doang. Wih, mantap. Kalau di live IG Skor Indonesia udah sering kalian lihat mungkin beberapa kali selama Ramadan ini. Tapi untuk di YouTube baru kali ini karena dia sebenarnya memiliki keahlian lain, yaitu bahasa Mandarin yang sangat fasih. Karena dia kita impor langsung dari negeri tirai bambu. Coba boleh Fahmi dikasih tahu gimana sih kamu bisa belajar bahasa Mandarin? Jadi sebenarnya kalau dibilang fasih sih belum ya, karena apa ya, harus terus-terusan dilatih kan. Saya kebetulan kemarin ambil S2 di Cina. Sombong amat, sombong amat. Dan kebetulan di Wuhan. Bang. Jadi apa namanya? Ya sekarang masih levelnya masih basic lah. Cuman untuk ngomong atau ngertiin membaca nada udah sedikit-sedikit bisa lah gitu. Oke, jadi kalau buat ujian kayak yang macam bola sih aman lah ya, bisa jadi guru yang baik lah ya. Bisa lah. Ya kita sharing aja. Iya. Approve. Berarti approve. Oke, langsung aja kita nggak usah lama-lama. Kali ini Fahmi mau ngasih kita ujian apa? Basically sebenarnya saya agak-agak bisa sih bahasa Chinese karena kan ya mungkin ada turunan apa ya. Ngeri. Tapi ngeri. Udah cyber nih. Oke lah, kita ke soal pertama. Mau dikasih soal pertama? Jadi soal pertama tuh ini gampang sih. Sering dengar karena masuk ke cabang olahraga Asian Games, terus kita juga punya jagoannya, ya kan? Nah, ini kata pertama. Oh, ini gebetan saya dulu main ini, namanya Lin Swellcock. Iya. Ini ya. Gimana Jats? Mau lu duluan apa gue duluan nih? Kalau tadi di perkenalan Fahmi bilang udah agak bisa baca nada, berarti bahasa Mandarinnya juga ada nada-nadanya yang berpengaruh. So tahu. Iya. Lah iya dong. Ya udah, lu duluan kok. Oke. Enggak, ini gue nggak pernah dengar orang ngomong selain dari biasa aja selama umur hidup gue dan meliput ini pertandingan ini. Wushu. Oke, kalau gue agak improve dikit. Wushu. Beda kan? Sotoy. Gimana, Mi? Jadi dua-duanya salah. Ya. Waduh. Apa kegerangan? Oke, sebelum kita lanjut ya, mungkin ini sedikit clue aja. Jadi di bahasa Mandarin itu ada 4 nada. Nada tinggi, nada naik, nada turun naik, sama nada datar. Jadi kalau nada naik, nada tinggi, nada turun naik, turun, nah, sama datar. Misalnya kata U nih bisa U, bisa U, bisa U,
bisa Hmm. Ya, ini udah alamat Nah, nggak bisa ngerjain ujian. gua. Ya, jadi untuk dan wusu, setiap Untuk- usu itu u-nya itu nada naik turun, terus shu-nya itu nada datar. Jadi shu. wusu, wusu, Nah, shu. Nah, itu benar. Nah, wusu. Oke, wusu. Nah ini mah nggak ada yang bisa seluruh orang di dunia kayaknya salah semua yang nyebutin tuh ya. Iya. Tambahan kalau misalnya beberapa kata emang ada ininya, ada cara menyebutnya. Jadi kayak itu kan harusnya, tapi ketika diucapkan w-nya itu kayak agak melebur. Jadi lebih ke uw bukan wu. Jadi bukan wu. Oh, Nah, Ushu. wusu, nah, Wow, baru tahu gua. Aduh, ya, ini bahas wusu aja nggak beres-beres ini. iya ini nggak beres. Oke, Ya tapi paling nggak ngerti lah ya. Udah basic. Oke, siap, lanjut. Lanjut. Yang kedua, ini dikenal sebagai Chinese kickboxing. Kalau di kota saya dulu di Wuhan ada sebuah gym klub. Bentar. Cut dulu, anak gua masuk bentar. 7 hours later. Oke, gimana nih? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ya, jadi soal nomor 2 ini soal berkaitan sama Chinese kickboxing. Ini terkenal di kota tempat saya belajar karena ada gym yang emang terkenal banget, klub kickboxing Chinese gitu. Nah, gimana cara bacanya kira-kira? Aduh. Ntar lo, gue sebelum itu gue nanya dulu. Ini ada nada-nadanya juga nggak? Nggak boleh dong. Ya ada, semuanya Ada, pasti cuma ada. iya. Aduh, ini gue Nanya ada dong. 4 nada. Kodenya nggak ada, Iya. kodenya masalahnya. Nggak ada. Gon ya. Oke, Ya, cluenya ini nadanya sama. Jadi kata pertama karakter pertama sama karakter kedua sama. Oke, gua memilih nada naik turun. Sanda. itu yang depannya naik, yang belakangnya turun gitu. Bukan naik. Oh, iya. Bukan naik. Sanda. Nah, gitu. Kalau gue, kalau gue itu ini nggak D sih setahu gue, bukan D sebenarnya dibacanya. Iya kan? Ini jadi coba gue pakai nada naik aja deh, naik nada tinggi. Santa. D-nya jadi T. Dikit lagi. Jadi dua-duanya masih salah. Aduh. Jadi ini dua-duanya kata Santa itu turun semua. Oh, Jadi Santa. tinggal Santa. Tapi gue Santa. bener dong, T dong ya, dibaca T bener. Benar. Jadi kalau di Mandarin D itu dibaca DT atau enggak seperti D. Oh, gue dapet poin setengah lah ya, dapet poin. Ya boleh lah setengah. Ya boleh lah. Wah, curang nih, dia langsung tahu deh. Oke, lanjut. Ntar lu, gimana? Santa. Biasa Santa. aja, Santa. Oh, iya. Oke. Jadi nggak perlu ngegas gitu, karena adanya nada turun. Santa. Iya. Tapi saya Oke. itu Chinese-nya ngomong Chinese masih medok Jawa Timur nih. Telur aku BTW. Telur aku. Tapi misalnya iki elek awas to ya. Kudu apik. Kudu apik.
Jadi Oh, agak iya. malu juga sebenarnya. Tidak masalah, tidak masalah, yang penting ngerti ya kan. Iya, Oke. iya. Oke, Nah, oke. Oke, ketiga ini legenda bulu tangkis lah ya, legenda Oh, iya. bulu tangkis Cina. Guys. Ya, kalau kalau misalnya dengerin di court apa di pas main banyak yang pas ngenalin udah benar gitu. Ini. Ya, Gon, gimana membacanya? Fazar dulu lah. Oke. Boleh. Kalau D tadi berarti DT. Berarti ini gue milih nada datar. Lintan. Audio lu kok Oke, kalau gue Lintan. naik. Lintan. Kan banyak diperkenalkan nama announcer di game bulu tangkis kan ya. Gitu, kalau gue sih seingat gue. Naik dua-duanya nadanya. Masih salah. Waduh. Kalau kayak Mas Ikra, Lintan kayak ini, apa namanya? Pemain Smackdown. Manggil naik dua-duanya. Jadi Ya, bener apa ya? linnya itu naik turun, terus tannya Datar. setar apa sejajar, ya sama nada yang nggak naik nggak turun, ya. Jadi lintan, Lintan. lintan. Gue soal nomor 3 aja udah Lintan. mau nyerah, gue sisa-sisanya nada-nada gitu gue udah kacau tuh. Lintan. Ya, tapi Lintan. biasanya kalau manggil teriak-teriak ntar ini apa namanya yang noleh orang lain. Soalnya bisa aja namanya Oh iya, bener. iya, nadanya gitu. nadanya Jadi beda ya. Kalau hmm, nah, kalau misalnya kayak gitu, gue mau nanya nih. Kalau misalnya nadanya Iya. beda-beda, ketika kita marah, ketika kita manggil orang gitu kan mesti teriak, gitu gimana cara ngontrol itu? nah itu tapi biasanya sih kalau misalnya kita foreign ya, sepengalaman saya tuh orang tuh emang udah ngerti. Jadi kayak mereka memaklumi, oh maksudnya ini mungkin ya. Cuman kalau orang sana marah-marah tuh ya emang mereka ngegas ya, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke mereka menggunakan kata-kata kotor aja sih. Jadi oh ini orang marah nih gitu. Kayak misalnya minta apa kasir nih misalnya Mbak uangmu mana ya gitu. Segera bayar gitu. Nah, biasanya kalau dia masih baik-baik meskipun agak ngegas ya itu nggak marah. Tapi kalau udah pakai kata-kata kasar, nah itu udah mulai apa namanya? Udah mulai marah-marah gitu. Oh, Jadi ngomongnya kadang juga ngomong mereka biasa aja ngegas ya? iya, kadang mereka ngegas, cuman sebenarnya mereka nggak marah gitu. Cuman kalau udah sampai ada kata-kata kotor, kasar, wah itu udah mulai serius problem lah. Oke, berarti nada itu mereka akan di bahasa Mandarin ini akan tetap sama gitu, walaupun marah, walaupun apa nadanya akan tetap sama. Cuman Iya, akan ada kombinasi kata-kata lain gitu, iya. nambahan indikator kemarahan. Iya, kalau misalnya marah kayak gitu, atau aksen juga apa namanya mempengaruhi kan, dan setiap daerah juga punya aksen yang beda-beda gitu. Oke, ya wis, Oke. langsung aja ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini kiper timnas Cina dulu sempat main di Persebaya. Yes, main di Persebaya. Ya, kira-kira Timnas. gimana baca namanya? Iya, ini Aduh. Fazar dulu lah. Tadi udah gue duluan mulu. Lu menjebak lu nggak? Kalau gue akan baca nada datar. Ya, sotoy. Nada datar dengan tapi namanya Zengceng. Oke. Kalau gue awalnya ini naik turun. Zengceng. Oh, gila. Oke, ternyata udah ada yang dapat poin nih. Ya, jadi poin benernya di
Mas Iko. Wih, gila, gue bangga banget. Terima kasih. Kebetulan gue pernah nulis orang ini beberapa kali di tulisan gue. Zengceng. Ya. Nah, tapi notes aja buat yang belajar bahasa Mandarin. Jadi di sana itu baca E itu selalu E. Jadi nggak ada E, nggak ada ya, nggak. Kalau kita kan punya E, punya E, punya ya kan. Nah, kalau di sana cuma E. Jadi zengceng. Oke, mantap. Oke, ada 2 pelajaran yang udah gue serap kali ini. Gila, Lanjut ke 1,5 soal lawan berikutnya. 0 ya. Oh, masih 0. Gue udah 1,5 ya. Terus jauh. 1,5. Oke. Oke, lanjut. 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 Ini kan Nah, ini agak panjang nih. klubnya Igalo. Jadi iya, benar. Kita mulai masuk ke ini ya, apa namanya? Klub. Asik. Oke, Nih. ini Drogba. Oke. Kira-kira gimana bacanya? Oke, gue duluan ya. Iya udah boleh deh, gue mikir dulu. Shanghai Shenhua. Shanghai Shenhua. Kan tadi dibilang nggak ada ada Oh iya. Shanghai Shenhua. Shenhua. Kalau enggak Oke. Shanghai. Ntar lo. Shanghai Shenhua. Nah, aduh, gue sebenarnya agak sepakat sama Fajar soal lalu. Oh iya, gue sama deh sama Fajar, setuju gue. Shanghai Shenhua. Masih salah. Jadi sama sih apa? Itu tetap dibaca sh. Jadi Shanghai Shenhua. Gitu. Oh bener, gue yang pertama berarti Shanghai Shenhua. Iya, sebenarnya apa namanya sama sih, nggak ada yang berubah gitu. Kalau mau sh atau s biasa tetap dibaca sama. Cuma tadi yang berubah D. Ya. Oke, D ya, jadi T. Shanghai Shenhua. Oke. Nah, Oke, lanjut ke Yang- soal berikutnya. selanjutnya ini agak susah nih, tricky. Ah, Ini oke. tricky. Ada perubahan ini, perubahan apa ya? Pengucapan. Iya. Oke, gue tahu kok ini, gue tahu. Udah, Tapi gue nadanya gue nggak tahu. Kalau dulu lah, gue udah tahu soalnya. lah nggak bisa lah lu. Nih, gue nggak tahu nadanya. Coba Gue yang udah tahu dulu lah. Gue nggak tahu nadanya, tapi setahu gue G itu ya, berubah jadi satu huruf itu, gue tahu. Seharusnya bener. Beijing Quan. Oke. Kalau gue setelah gue pikir-pikir sih gue ikut jawaban Niko. Ambil aman ya. So tahu. Oke, gue bedain. Beijingnya gue kasih nada dikit. Beijing Quan. Apa? Cuannya A-nya A di ininya agak naik gitu. Beijing Quan. Nada tinggi ya. Ya udah tinggi. Oke, jadi masih belum benar lagi. Iya, yang berubah adalah nama kotanya. Kalau Quan itu sama, Quan Ya, soal. Quan gitu. Santai. Tapi ketika Beijing itu kita kalau belajar Mandarin kita mengucapkannya Beijing. Jadi B-nya itu B dan P, between Oh. B dan P.
Jadi Beijing, J-nya itu di antara J sama C. Beijing. Nah, Beijing. Ya, Beijing. Oh, selama ini berarti seumur hidup gue salah ya. Udah 30 tahun hidup nggak pernah bener. Iya. Oh, 22 man. ya tahun. semua Mas. Kalau baru belajar juga pertamanya Beijing. Dikira bener ya kita. Masalahnya ini kan Sampai sana. kota yang paling sering disebutin sama Iya. kayaknya gitu ya. Paling ya identik. Iya. Gitu. Iya. Beijing. Beijing, Guan. Tapi G-nya nggak berubah, Guan. Sebenarnya G-nya itu gimana ya ngomongnya ya? Ada agak deket ke K, tapi nggak boleh di antara G, tetap G, tapi nggak yang kita ngomong guo, kayak guo. Gimana ya ngomongnya ya? Tapi Guo. K itu ada sendiri, Mas. Iya, masalahnya K ada sendiri kan. Guan. Oke. Guan. Ya udahlah. Ya udahlah nyerah. Oke. Lanjut. Oke. Ini nama klub terakhir. Nih. Ini nggak terlalu susah sih. Oke. Gue ya Aduh. kok. Iya udah boleh deh, gue nggak tahu mau jawab apa. Shandong Lunyeng. Shandong Lunyeng. Lu nggak ada orang Enggak ada ya. ngomong Oke, itu. ulang. Nggak ada Shandong Luneng. Shandong. Luneng. Nggak jadi nye betul loh, nggak jadi pakai nye. Enggak. Karena Can. kan enggak ada C. Tadi. Oh iya, tetap Shandong ya. tetap. Kalau gue ini deh coba deh. Shandong Luneng. Shandong Luneng. Nah, gue pisah tuh Luneng. Enggak gue gabung. Oke. Tak koreksi ya. Jancok kowe. Masih belum benar. Jadi Berarti. dipisah apa? Pemanggalan katanya yang luneng itu bukan luneng, tapi luneng. Lu Lu. sama neng. Oh. Tapi gue bener Jab, ada pemisahannya Jab. Tapi Tapi tak salah. 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 Nah, Shandong yang nama kotanya itu dibaca Shantung. Jadi O, Oh iya. Apa? Bukan O. Iya, bukan Dia kan- Shandong. Dia berubah Tapi jadi T Shantung. ya. Iya. Aduh, Terus gua lupa O-nya juga. nggak boleh diucapkan bulat, tapi O. Shantung. Shantung. Oh, bukan Shantong, tapi Shantung. Shantung. Oke. Shantung Shantung. Luneng. Luneng. Shantung Luneng. Shantung. Oke. Luneng. Shantung Luneng. Wah, Shantung. gila. Aduh, ini makin Gila. sulit nih. Oke. Ini udah mulai masuk ini tingkat lebih atas lagi nih. Waduh. Nah. Oke. Level up. Balik lagi ke pemain bulu tangkis. Mantan Chen peringkat Qingchen. 1 ganda. Chen Qingchen. Berarti di antara Q sama I itu ada U-nya, Queen. Chen Qingchen. Ngarang. Chen Qingchen. Cen Chen. ini ki ada k biasa, ini k biasa. King biasa. Ini serapan dari bahasa Inggris, dia adalah seorang raja. Chen. Intinya dia pernah Ya boleh lah. Boleh. Oke. Jadi ini ilmu baru lagi ya. Jadi dua-duanya masih salah. Ketika Q Q kalau dibaca Mandarin bacanya ch. Jadi bacanya
bacanya cencing. Cencing cen. Cencing cen. Cencing cen. Cencing cen. Nah, Baca gimana? Q itu bacanya c. Ya, Waduh itu. Kayak bersin deh. ceng. Kayak C sih, kayak Q-nya diganti C aja gitu. Oh. Cencing cen. Cencing. Cencing. Cencing cen. Cencing Mantap cen. lah. Ya udah next. Tidak bisa. Nyerah tidak bisa. Oke. Gua tahu nih. Next. Ini gua tahu. Coba ini nih, ada lagi nih. Ini juga pebulu tangkis. Ini gue tahu nih. Kedua nih. Oke. Huang Yachong. Huang Yachong. Huang Yachong. Jadi ada W-nya di antara U sama H itu ada W-nya nyelip dikit. Jadi Huang Yachong. Oke ya, gitu ya berarti. Oke, begitu. Oke. Lo bisa ngikutin lo boleh ngikut lo. Gue Huang Yachong. Huang Yachong. Bisa. Improv aja dulu kalau belum bisa Pak ya kan. Oke, Mas Fajar hampir benar. Hampir benar. Poinnya 3/4 lah, 3/4. Gila. Gokil. 3/4. Lumayan. 3/4. Jadi benar, bacanya Huang itu sebenarnya kayak kita HWANG. Huang. Oh iya. Ya. Sosok Huang ya Chung. Harusnya Chung. Bukan Chong. Oh, Oh, ya, iya bener Japs. Tadi kan jadi agak bener. UU-an ya. Yachong. Huang Yachung. Wah gila, tipis banget tuh, dikit lagi gua. Iya, dikit lagi. Waduh, untung aja nggak bener deh. Huang Yachung. Huang Yachung. Cium. Yachong. Cium. Yachong. Oke, Huang Yachung. Oke. Mantap. Terakhir ya. Terakhir nih. Hmm. Yang menurut saya ya paling susah sih. Ya bukan paling susah ya, cuman menjebak lah. Oke. Gua biarin Fajar dulu deh. Gua udah tahu bacanya nih gimana. Beijing tadi gimana baca? Enggak. Tahu gue ini lebih gila lagi nih. Ini berubah semua, hampir semuanya berubah, bener kami? Wah gila. Bang. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ya udah, gue Tai Chi Chuan. Gimana? Tai Chi Chuan. Chuan. Oke, gue ya. Tai Chi Chuan. Gue ini kalau nggak salah Gimana? dulu diajarin sama senior gue sih. Gue nggak tahu dia bener apa salah juga. Cuman dia baca Tai Chi Chien. Tai Chi Chien. Tai Chi Oke. Chien. Oke. Hampir benar, Mas Iko. Tapi Chuan-nya tetap U, nggak jadi I. Jadi Tai Chi Chuan. Gitu. Gue juga dikit dong berarti. Tetap pakai U. Iya. Tai Chi Chuan. Nah, Kira Tai Chi Chuan, berarti 3/4 sama. Iya. 3/4 sama lah ya. 3/4 sama. iya boleh lah. Boleh Boleh ya? 3/4. 3/4 sama, 3/4. 3/4. Tai Chi Chuan. Oke. Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Oke. Rekap. 10 Skor. Kata-kata 10 kata, nama dan lain-lain, dan nama klub segala macam yang menggunakan bahasa Mandarin. Gimana cara bacanya? Kalau di recap berarti ini 3 tadi
10 3/4 tambah gue tadi 1,5 berarti 2/3 poin gue. Seperempat. 2/4. Dua Ntar lu setengah. 2/4. 2/4. Ntar lu bukan 2/4 dong. Ntar lu 1,5 tambah 3/4. Oh iya, Iya benar. 2. Iya benar. 2/4. Poin Iko menjadi 2/4, sementara poin Fazar menjadi 1/4. Itu artinya gue menang. Boleh. Bahasa Cina. Oke. Saya kira gue rasa Saya terima gue. itu belajar 10 bahasa ya. Thank you Fahmi. Cuman gue juga mau tahu nih. Beb, astaga, kenceng banget sih. Oke, itu dia poinnya. Gue berhasil memenangkan pertandingan kali ini setelah gue kalah di Sastra Rusia kemarin. Dan untuk kedudukan berapa ya? Kedudukan grand total ya, gue lupa. 2-1, gue 2 kali menang. Oke, 2-1. Jadi, tapi sebelum kita berpisah, gue mau nanya sedikit sama Aditya Fahmi. Seperti biasa, bahasa apa sih yang harus kata-kata apa yang harus kita pelajari yang akan berguna ketika menjadi turis nanti di Cina? Ya. Yang Apa ya? sopan-sopan lah. Yang penting gitu. Mungkin Harus yang pertama dulu ya. Kalau saya ya, pertama tuh saya ngafalin Youxia, Shefu Youxia. Itu artinya Shefu apa? Pak supir, saya mau turun. Kalau naik apapun saya harus tahu itu. Jadi itu. Terus yang kedua mungkin kalau turis ya, mungkin lebih nanya tuo shao jian. Itu artinya ini berapaan? Ini berapa harganya? Tuh shao jian. Tuo. Ya, Tuo shao jian. tuo. Tuo shao jian. Nah. Ya, jika tuo shao jian. Nah, kayak gitu. Apa? Tapi nanti terus belajar apa namanya? Belajar angka juga. Jadi kita udah tahu, oh ini maksudnya berapa? Karena kan pecahan di sana kan nggak terlalu besar ya. Jadi kayak cuma 100, berapa ratus gitu doang. Kecuali mau beli mobil atau mau beli apa kan, jadi ribuan. Tapi kayak souvenir paling cuma belajar ya 1 sampai 100 lah kayak gitu. Oke. Itu Tapi itu senjata makan tuan juga nggak sih? Misalnya kalau kita nanya pakai bahasa Inggris kan how much gitu. Ntar dia barangkali aja kalau dia tahu dikit-dikit dia jawabnya dengan bahasa Inggris. Terus kalau sosok tahu pakai bahasa Mandarin ya kan, tuo shao jian. Nah, Ntar dia jawab caca. Ya begitu ya. iya Kita juga makin- sih. Iya juga sih. Nggak ngerti akhirnya. Oh ya bener, tapi harus Iya, sepakat iya dengan juga. belajar angka-angka ya kalau nanya tadi ya. Iya, Harus. tapi untuk turis nggak terlalu susah sih di Cina karena setiap restoran ini ada apa namanya ada gambarnya. Jadi kalau misalnya mau makan, kalau nggak tahu apa itu namanya, tinggal tunjuk aja gambar kayak gitu. Ya. Ya itu tadi sih mungkin kalau naik bis atau naik taksi Shefu Youxia itu untuk turun atau ya kalau nanya ini itu sih itu 2 hal yang saya pertama kali belajar pas di Cina gitu. Oke, Gitu. Oke, siap. Itu dia pelajaran kita hari ini. Sungguh bermanfaat banget ya. Ini apa namanya dari belajar menyebutkan. Tadi kita juga udah belajar sedikit dikasih oleh Aditya Fahmi gimana caranya menyetop kendaraan dan bertanya jumlah harga suatu barang. Oke, gue rasa cukup. Harga suatu barang. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menerima manfaat dari konten bola ini. Gue Iko. Iya. Gue Pagar. Sampai Saya jumpa Fahmi. Siap. Sampai jumpa di konten bola berikutnya. Dadah.